Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain di GBK ludes terjual. Supporter Bahrain keringat dingin membayangkan teror dari La Grande dan Ultras Garuda ke timnas mereka. Pelatih Bahrain sombong tidak takut pada tim manapun, termasuk Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Ludesnya tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang belum genap sehari dijual menjadi tanda tingginya antusiasme fans Garuda untuk menyaksikan duel tersebut. Terlepas dari meroketnya harga tiket lawan Bahrain dibandingkan pertandingan kandang Timnas Indonesia sebelumnya saat melawan Jepang dan Arab Saudi, animo masyarakat tanah air untuk menyaksikan secara langsung duel panas antara Timnas Indonesia versus Bahrain tidak bisa terbantahkan dengan fakta tersebut. Tidak bisa dipungkiri, laga Timnas Indonesia versus Bahrain diketahui syarat dengan momen balas dendam, khususnya bagi Garuda selaku tuan rumah. Hal tersebut dikarenakan pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia dicurangi dan bahkan merampok kemenangan Garuda yang sudah di depan mata. Kini, Timnas Indonesia berkesempatan untuk mengobati luka tersebut saat gantian menjamu Bahrain di kandang. 3 poin selayaknya harga mati yang harus diperjuangkan Timnas Indonesia untuk menghapus kenangan menyakitkan saat bertandang ke markas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain tentu tak hanya akan membuat Timnas Indonesia membalaskan dendam saja, melainkan juga raihan 3 poin melawan Bahrain bakal semakin melambungkan harapan Garuda menembus Piala Dunia. Apalagi laga kandang melawan Bahrain akan didukung oleh 70.000 supporter Garuda yang siap meneror Timnas Bahrain detik per detik sampai laga selesai. Bagi Bahrain, atmosfer di GBK nanti tentu layaknya seperti di neraka. Maka dari itu, fans Bahrain meminta timnya untuk fokus mempersiapkan laga tersebut, agar timnas mereka tidak dijadikan ayam geprek di GBK. Seperti diketahui, atmosfer di GBK memang sangat luar biasa. Banyak negara yang sudah mengakui bahwa supporter Timnas Indonesia adalah salah satu supporter terbaik di dunia dalam mendukung tim. Koreo dan Chan yang menarik selalu dipertontonkan oleh La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Awalnya Timnas Bahrain merasa ciut nyalinya ketika akan melakoni 4 pertandingan sisa, termasuk menghadapi Indonesia di GBK. Tetapi setelah juara Piala Teluk 2024, Dragan Talajik menyombongkan diri dengan menegaskan timnya tidak takut dengan lawan manapun. Dia mengatakan, Timnas Bahrain siap berjuang keras untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tidak takut pada siapapun, kami adalah satu kelompok yang percaya pada diri sendiri, yang percaya pada pekerjaan kami, dan kami akan terus bekerja keras, kata Talajik. Menarik menantikan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain di GBK nanti. Dan yang paling ditunggu adalah bagaimana koreo yang akan ditampilkan oleh La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Kalau kalian momen yang kalian tunggu apa? Tulis di kolom komentar. Laga Indonesia versus Bahrain dipastikan akan digelar pada 25 Maret mendatang di Gelora Bung Karno. Laga ini cukup menjadi sorotan, mengingat kubu tim tamu sempat menolak untuk memainkan pertandingan di Indonesia. Kubu Bahrain sampai mengirim surat ke AFC agar laga tersebut dimainkan di tempat netral. Tapi surat tersebut ditolak dan AFC memutuskan laga tetap dihelat di Indonesia. Bahrain bersikap seperti itu karena khawatir akan ancaman dari supporter skuad Garuda, buntut dari hasil di pertemuan pertama. Berangkat dari situ, AFC menaruh perhatian lebih dengan mengirim tim khusus pada laga Timnas Indonesia kontra Bahrain mendatang. Meski begitu, Erick Thohir tak ingin terlalu ambil pusing. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia memberikan yang terbaik sehingga tim tamu merasa aman dan nyaman. Pelayanan Indonesia sebagai tuan rumah sebenarnya sudah cukup teruji di 2 laga kandang sebelumnya, yakni ketika melawan Jepang dan Arab Saudi. Para supporter juga menunjukkan sikap yang bersahabat dalam menyambut para fans tim tamu. Walaupun sempat ada rumor yang menyatakan bahwa tim Bahrain meminta dikawal oleh Rantis, hal tersebut dibantah oleh Erick Thohir.
Hal tersebut dianggap tidak perlu karena keamanan di Indonesia sangat terjaga. Sama dengan timnas Indonesia yang sangat serius mempersiapkan tim jelang pertandingan yang akan berlangsung pada bulan Maret nanti. Timnas Cina juga tidak mau ketinggalan dengan menambah amunisi tim mereka. Bahkan publik Cina tampak sangat percaya diri tim nasional mereka akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini harus ekstra berhati-hati karena Cina telah mengirimkan sebuah sinyal bahaya bagi timnas Indonesia setelah 2 pemain naturalisasi baru siap memperkuat timnas Cina. Saat ini Cina sendiri telah dikabarkan akan mendapatkan sebuah amunisi tambahan dengan adanya 2 pemain naturalisasi jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diberitakan oleh salah satu media Cina 163.com. Media tersebut menuliskan bahwa timnas Cina dalam percaya diri tinggi usai 2 pemain naturalisasi bakal gelar proses administrasinya. Tim nasional sepak bola Cina dipastikan masuk Piala Dunia. Oscar dan Sergio telah menyelesaikan naturalisasi mereka dan sangat mendukung tim sepak bola nasional Cina. Tulis 163.com. Pemain yang dimaksud tersebut adalah Oscar Maritu yang saat ini tengah berusia 25 tahun. Pemain tersebut berasal dari Kongo dan saat ini bermain untuk Yunnan Yukon di Liga Super Cina. Kemudian satu pemainnya lagi yang akan segera dinaturalisasi oleh Cina adalah Serginho yang berasal dari Brazil. Saat ini pemain tersebut tengah bermain bersama Beijing Guoan dan sudah berusia 29 tahun. Dengan kedatangan 2 pemain naturalisasi baru tersebut, apakah timnas Cina bisa ke Piala Dunia atau hanya akan tetap berada di dasar klasemen? Bagaimana menurut Sobat Garuda? Timnas Australia menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad berjuluk Socceroos tersebut kini harus kehilangan sejumlah pemain kunci akibat cedera yang berpotensi menguntungkan timnas Indonesia dalam laga yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemain yang dipastikan tidak bakal tampil adalah bek jangkung milik Leicester City, Harry Souttar. Pemain berpostur 198 cm ini menderita cedera putus tendon Achilles sejak Desember lalu, yang menyebabkan dirinya mesti menepi dari lapangan hijau setidaknya dalam rentang waktu 1 tahun. Di leg pertama yang digelar di Gelora Bung Karno, Harry Souttar menjadi sosok yang kokoh bagi pertahanan Australia dan mengakibatkan Indonesia kesulitan menembus pertahanan dari Socceroos. Pada leg kedua nanti, Marcelino dan kawan-kawan mampu sedikit lega dengan ketidakhadiran Souttar di lini belakang tim Kangguru. Selain Harry Souttar, beberapa pemain lainnya yang juga dilanda cedera dan belum dipastikan dapat tampil saat melawan Indonesia diantaranya adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Jordan Boss, Connor Metcalf, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah kerugian bagi anak asuh Tony Popovich yang mau mengamankan tempatnya untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 nanti. Di satu sisi, angin segar justru sedang menghampiri timnas Indonesia yang terus menambah amunisinya dengan hadirnya Ole Romeni yang telah resmi menjadi WNI dan kehadiran 3 amunisi yang sedang dikebut agar tersedia saat pertandingan bulan Maret nanti, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Pertandingan ini tentunya bakal menjadi laga yang menarik bagi kedua negara, sekaligus menjadi penentuan langkah Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru tim Garuda. Walaupun banyak pemain inti dari timnas Australia yang absen, namun Australia memiliki skuad yang merata kualitasnya, sehingga timnas Indonesia harus tetap waspada saat melawan Australia nanti. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah yakin tim Merah Putih bisa pulang dengan membawa 3 poin dari markas Australia?